Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Aurelia Purwanto dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B semester 3 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pendidikan Islam. Definisi pendidikan sendiri merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Definisi pendidikan Islam sendiri yaitu upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara. Sistem pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya ada dasar-dasar pendidikan Islam. Pada dasar pendidikan Islam ada dasar ideal. Dasar ideal ini mencakup 5 aspek. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh Subhi Saleh, Al-Quran berarti bacaan yang merupakan kata turunan atau masdar dari fi'il madi qara'a dengan arti isim al-maf'ul, yaitu makruh yang artinya dibaca. Yang kedua ada as-sunnah. Setelah Al-Quran, maka dasar dalam pendidikan Islam adalah as-sunnah. As-sunnah merupakan perkataan, perbuatan apapun pengakuan Rasulullah SAW yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. Yang ketiga yaitu ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad atau pemikiran Islam yakni penggunaan akal budi manusia dalam rangka memberikan makna dan aktualisasi terhadap berbagai ajaran Islam. Yang keempat, yaitu sejarah Islam. Sejarah Islam merupakan segala dinamika kehidupan dan hasil karya masa lampau yang pernah dan terus dikembangkan dalam kehidupan umat Islam secara terus-menerus. Yang kelima, yaitu realitas kehidupan. Realitas kehidupan adalah berbagai kenyataan atau realitas yang tampak dalam kehidupan secara keseluruhan, terutama menyangkut manusia dengan segala dinamikanya. Kenyataan alam atau alam semesta dengan segala teka tersedia, serta kenyataan kehidupan berbagai makhluk di atas planet alam raya. Selanjutnya ada dasar operasional ilmu pendidikan. Pada dasar operasional ilmu pendidikan ini ada 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam landasan ini, dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol, dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional. Yang kedua yaitu landasan sosial budaya. Dasar yang memberikan kerangka budaya yang pendidikannya itu bertolak dan bergerak seperti menindak budaya, memilih, dan mengembangkannya. Yang ketiga yaitu landasan psikologi. Dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar, guru, syarat terbaik dalam praktik, serta pencapaian dan penilaian, pengukuran secara bimbingan. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Pada tujuan pendidikan, ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Satu di antaranya yaitu tubuh. Tubuh berkembang sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh dan bulat,
dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur dasariah manusia agar masing-masing berkembang dan terjaga dengan baik. Kegagalan pendidikan dalam memproduksi unsur-unsur tersebut menyebabkan hasilnya tidak qualified bagi manusia dalam menjalankan peran khalifah. Tujuan umum pendidikan Islam menurut Al-Abrashi. Yang pertama yaitu membentuk akhlak yang mulia. Selanjutnya yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Serta yang keempat yaitu menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam menurut Al-Jamali. Yang pertama adalah mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga, mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, memberikan pemahaman akan penciptaannya serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan alam tersebut. Yang keempat, mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau gaib. Tujuan khusus pendidikan Islam yang pertama yaitu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah dengan benar yang bersumber dari syariat Islam. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, dan hukum-hukum Islam, serta upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela. Yang kelima, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, seperti membaca, memahami, dan mengamalkannya. Yang keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.